budaya sangat kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Pak Heri, perkenalkan saya Maria Viani dengan NIM 205230039. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai kebijakan lapas di Indonesia serta hukuman mati. Kita sebagai mahasiswa hukum tentunya familiar dengan isu-isu di dunia hukum seperti kebijakan lapas, permasalahannya, maupun sanksi pidana seperti pidana hukuman mati. Namun bagaimana dengan masyarakat di luar sana? Apakah mereka memiliki pemahaman yang sama dengan kita? Maka dari itu, tujuan pembuatan video ini adalah saya ingin memberikan informasi agar masyarakat luas bisa mengetahui mengenai isu-isu hukum yang ada. Pada kesempatan kali ini saya mengundang teman saya agar kami bisa berdiskusi mengenai permasalahan hukum tentunya seperti lapas dan juga hukuman mati. Halo, buat perkenalan diri kamu dulu. Halo, perkenalkan nama saya Cerin Kurniawan dari Fakultas Psikologi. Nah, Cerin, kan kamu dari Fakultas Psikologi nih. Nah, menurut kamu hukum itu apa sih? Oke, kalau menurut aku, hukum itu adalah peraturan, norma, atau sanksi yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Nah, bener nih jawaban kamu. Sebenarnya definisi hukum secara luas itu gak bisa didefinisikan alias abstrak. Tapi aku ngambil dari pendapat ahli yaitu Hans Kelsen bahwa hukum itu adalah sekumpulan norma yang dimana mengandung keharusan-keharusan. Kalau untuk aku sendiri, menurut aku hukum itu suatu aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, serta kalau kita langgar terdapat sanksi. Nah, kan kita udah tahu nih definisi hukum. Kamu tahu gak sih kalau misalkan seseorang melakukan atau melanggar hukum, menurut kamu apa yang akan orang itu dapatkan? Biasanya pelaku kejahatan tersebut akan diperiksa, lalu kalau dia terbukti bersalah, biasanya akan dipenjara untuk menanggung perbuatan yang dilakukan. Nah, bener tuh, banyak dari kita pasti tahu kalau orang yang bersalah biasanya akan dimasukkan di penjara. Tapi kamu tahu gak sih ada sebutan lain yaitu kayak lapas sama rutan? Kalau lapas aku pernah dengar, cuman aku kurang mendalami tentang apa itu fungsinya lapas. Kalau rutan? Belum pernah dengar. Nah, jadi sebenarnya emang penjara merupakan kata-kata yang lebih umum yang sering kita dengar. Cuma bahasa resminya biasanya itu disebut lapas. Terus bedanya dengan rutan tuh apa sih? Kalau lapas tuh adalah kepanjangan dari lembaga permasyarakatan yang dimana tempat untuk membina narapidana. Sedangkan rutan tuh adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik ataupun penuntut umum selama proses peradilan. Oh, jadi gitu, Vi. Nah, kalau lapas itu tujuannya apa, Vi? Nah, lapas tuh memiliki tujuan untuk membina narapidana agar saat ia dikembalikan ke masyarakat, ia bisa menjadi lebih baik. Buat tujuan ini tuh tercantum di dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Nah, jadi ternyata gak hanya untuk menghukum ya. Terus gimana caranya mereka untuk membina narapidana? Untuk pembinaannya sendiri ada yang pertama pelatihan dan pembinaan keterampilan, yang kedua ada kegiatan keagamaan, yang ketiga ada konseling psikologi, dan yang terakhir ada program asimilasi dan integrasi ke masyarakat. Oh, berarti kalau tempat buat orang yang bersalah itu banyak konflik dong dalamnya. Nah, iya, walaupun dibilangnya sebagai tempat pembinaan, tapi ada aja konflik seperti kerusuhan massal, pemberontakan, terus juga ada penyanderaan, bahkan peloncoan di dalam lapas itu. Berarti penyebab hal-hal itu terjadi itu kenapa? Nah, biasanya hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengamanan, kurangnya petugas lapas. Terus salah satunya juga ada over capacity lapas. Nah, over capacity itu maksudnya apa? Over capacity itu artinya lapas terlalu penuh sehingga dia tidak dapat menampung orang-orang yang bersalah lagi. Yang dimana tuh banyak jumlah lapas di Indonesia dipenuhi tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dan lapas di Indonesia dihuni oleh jumlah lapas yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga hal ini tuh bisa menyebabkan permasalahan seperti kurangnya fasilitas yang memadai,
dan sehingga menjadi sulit melakukan program pembinaan yang efektif. Oh begitu, Vi. Jadi gimana cara untuk menguranginya atau gimana cara penanggulangannya? Untuk menguranginya dalam hal sudah menjalani terpidana, dia bisa dengan menyederhanakan hak-hak napi seperti penyederhanaan persyaratan, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Nah, sekarang kan kita sudah membahas mengenai lapas yang dimana sebagai tempat pembinaan. Nah, sekarang bagaimana dengan sanksi yang diberikan? Menurut kamu tahu gak sih sanksi itu apa? Kalau menurut aku, sanksi yang aku tahu sih kayak sanksi hukuman mati, terus hukuman penjara, hukuman denda, gitu sih. Nah, benar. Jadi sanksi yang kamu barusan sebutkan tadi itu termasuk ke dalam sanksi pidana. Nah, sanksi pidana sendiri itu terdiri jadi dua, ada sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Di pidana pokok terdiri dari sanksi kurungan, penjara, denda, sampai hukuman mati. Sedangkan untuk sanksi tambahan seperti pencabutan hak, perampasan barang-barang, dan juga pengumuman putusan hakim. Nah, untuk kali ini kita mau membahas lebih detail tentang di sanksi pidana pokok, yaitu hukuman mati. Apa sih tanggapan kamu tentang hukuman mati? Yang aku tahu, menurutku hukuman mati itu biasa dipakai untuk kasus-kasus yang berat. Misalnya yang aku tahu seperti narkoba. Biasa pengedar-pengedar narkoba itu pernah diberikan hukuman mati, yang pernah aku baca kasusnya gitu. Kalau kamu sendiri, kamu termasuk tim pro atau kontra tentang hukuman mati ini? Nah, kalau menurutku hukuman mati itu kontra, karena yang aku pikirkan hukuman mati itu ketika hukuman mati dilakukan pun tidak mengembalikan kesejahteraan masyarakat dan juga tidak akan membuat kebal penjahat-penjahat gitu, karena yang hukuman mati kan hanya yang diberikan hukuman mati gitu, lalu juga bertentangan dengan Pancasila yang adil dan beradab gitu. Jadi menurutku tidak etis aja. Ya, jadi sebenarnya perdebatan tentang hukuman mati ini juga masih mengalami perdebatan di masyarakat. Kayak ada yang pro, ada yang kontra. Untuk pihak-pihak yang mendukung itu mereka mungkin bisa mengira kalau hukuman mati ini tuh memberikan efek jera, terus juga memberikan keadilan bagi orang-orang. Sedangkan untuk yang kontra, nggak setuju dengan hukuman mati, kurang lebih sama kayak kamu. Yang pertama juga dia itu melanggar hak asasi manusia, khususnya kan hak untuk hidup, serta dianggap gimana kalau ternyata hukuman mati itu ada kesalahan yang seharusnya dia gak bersalah, tapi karena dipidana hukuman mati kan tidak bisa mengembalikannya kan ya. Nah, jadi emang ada beberapa perdebatan antara hukuman mati ini. Nah, kalau menurut kamu hukuman mati itu masih berlaku nggak sih saat ini di Indonesia? Nah, hukuman mati ini tuh diberlakukan di Indonesia seperti kejahatan narkotika, terus juga pembunuhan berencana, terorisme, serta pengkhianatan kepada negara. Ternyata ini isu yang kompleks ya. Nah, kalau untuk pelaksanaannya bagaimana sih di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri, pelaksanaan hukuman mati biasanya dilakukan oleh regu tembak, yang dimana salah satu regunya itu diberi peluru untuk menembaki terpidana sampai hingga mati. Nah, sampai di sini sesi video kita. Sebelumnya terima kasih untuk Cherry yang sudah bersedia untuk hadir untuk berdiskusi bersama kita, yang dimana Cherry sebagai masyarakat umum, sehingga dia bisa mendapat pengetahuan lebih mengenai isu di dunia hukum. Terima kasih juga Vianney sudah mengundang aku, dan aku
juga. Jadi tahu informasi-informasi tentang hukum yang mungkin aku masih awam terhadap hal-hal itu. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih.